Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Husnia Fahma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 dengan pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan penguatan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya? Nah, dari pertanyaan pemantik 1, saya bisa menjawab dengan sebagai guru sangat perlu mempelajari materi pembelajaran tentang sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Selain itu juga, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik 2, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi belajar dewantara. Kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang bagi murid. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Terakhir, seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai berkala. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and process atau teknik lain yang sesuai. Ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional, pendidikan, dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu dengan pertama, perubahan bagi murid dengan memberikan pengajaran eksklusif dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik, menciptakan iklim kelas
dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kedua, perubahan bagi rekan sejawat, yaitu dengan melalui penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.